Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama sekali saya berterima kasih atas kesempatan dan waktunya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji dan pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sregar dengan NIM 41123-11038. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Manajemen Bisnis dengan program studi akuntansi manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Investasi, Perilaku Keuangan, Motivasi Investasi, dan Persepsi Risiko terhadap minat investasi generasi Z di Kota Batam. Langsung saja, tanpa membuang waktu, kita masuk ke dalam daftar isi. Baik, bagian-bagian yang akan saya jelaskan pertama yaitu latar belakang penelitian, yang kedua yaitu konteks Kota Batam dan hasil penelitian terdahulu, yang ketiga yaitu celah riset yang menjadi peluang pada penelitian ini, yang keempat yaitu rumusan dan tujuan masalah, yang kelima yaitu manfaat dan batasan penelitian, yang keenam yaitu landasan teori utama, yang ketujuh yaitu kajian literatur, yang kedelapan yaitu kerangka konseptual dan hipotesis, yang kesembilan yaitu desain dan metode penelitian, yang kesepuluh yaitu operasionalisasi variabel, yang kesebelas yaitu teknik sampling dan distribusi sampel, yang kedua belas yaitu teknik analisis data dan model regresi, dan ditutup dengan nomor 13 yaitu penutup. Baik, latar belakang penelitian atau yang menjadi fenomena pada penelitian kali ini yaitu berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau kita kenal dengan KSEI. Berdasarkan tahun 2026, jumlah investor Indonesia berkembang sangat pesat. Kita bisa lihat bahwa dari data tersebut didapatkan pada tahun 2023 sampai Mei 2026 peningkatan jumlah investor melambung tinggi, di mana terdapat 2 kali lipat selama kurun waktu 2,5 tahun. Kita juga bisa melihat dari data demografi investor yang ada di Indonesia berdasarkan tipe individu, di mana 54,37% total dari total investor merupakan generasi Z atau individu yang kelahiran di bawah 30 tahun. Tetapi, setelah kita lihat dari data demografi tersebut, tingginya jumlah investor generasi Z tidak mencerminkan secara langsung sebesarnya aset yang dimiliki generasi tersebut. Aset di sini yang merupakan aset efek, yaitu seperti saham, surat berharga, dan lain-lainnya yang diinvestasikan di pasar modal. Oleh karena itu, mengapa riset ini penting? Riset ini penting dilakukan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat keberlanjutan aktivitas investasi generasi muda untuk meningkatkan akumulasi aset investasinya dan terus bertambah. Baik, penelitian kali ini akan dilakukan di Kota Batam. Mengapa Kota Batam? Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, per Mei 2026 didapatkan bahwa total investor yang ada di Kepulauan Riau itu tertinggi ada di Batam dengan jumlah yaitu 426.167 SID. Lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya seperti Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna, dan Tanjung Pinang. Selain itu, Batam menjadi pertumbuhan ekonomi pesat sebagai kawasan industri yang strategis. Selanjutnya itu usia produktif yang mendominasi menurut data BPS 2026. Selanjutnya yaitu hasil penelitian terdahulu. Kita bisa melihat di sini disajikan untuk ringkasan dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Kita bisa melihat di sini ada hasil inkonsistensi yang ada setelah dilakukan pengujian analisis oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rudianto. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rudianto yang pertama yaitu menambahkan variabel motivasi investasi sebagai variabel independen, dan di mana rujukan dari variabel ini didapatkan dari penelitian oleh Kultom tahun 2024. Yang kedua yaitu menghilangkan variabel modal minimum dan return atau pengembalian investasi. Saya tidak menggunakan kedua variabel tersebut dikarenakan dari hasil penelitian sebelumnya yaitu Rudianto didapatkan bahwa hasil yang tidak signifikan atau tidak mendukung dari hipotesis yang ada. Maka dari itu saya tidak melanjutkan untuk menguji dan menganalisis dari variabel tersebut. Yang ketiga itu lokasi. Sebelumnya didapatkan bahwa keterbatasan dari penelitian tersebut adalah lokasi penelitian yaitu Kabupaten Berau yang ada di Kalimantan. Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk meningkatkan lokasi penelitian untuk meningkatkan mempermudah akses lokasi. Berikutnya yaitu celah riset atau research gap yang ada dalam penelitian terdahulu.
perilaku, di mana yang pertama yaitu inkonsistensi hasil penelitian. Yang seperti saya paparkan tadi, terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Yang kedua yaitu keterbatasan variabel, di mana pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan yaitu literasi keuangan, pengetahuan investasi, perilaku keuangan, persepsi resiko terhadap minat investasi. Di sini saya menambahkan variabel motivasi investasi untuk menguji apakah berpengaruh dalam minat investasi generasi Z dalam melakukan investasi. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan lokasi yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi generasi Z di Kota Batam. Kedua, diikuti pengetahuan investasi, apakah berpengaruh positif terhadap minat investasi. Begitu juga yang ketiga yaitu apakah perilaku keuangan. Yang keempat yaitu motivasi investasi, dan yang kelima persepsi risiko, apakah berpengaruh positif terhadap minat investasi generasi Z di Kota Batam. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian juga terdapat 5 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menguji dan menganalisis dari literasi keuangan, pengetahuan investasi, perilaku keuangan, motivasi investasi, dan persepsi risiko terhadap minat investasi generasi Z di Kota Batam. Selanjutnya itu manfaat dan batasan penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis di sini memperkuat Theory of Planet Behavior atau kita kenal dengan TPB, dan signaling theory dalam konteks investasi generasi Z di Indonesia. Selanjutnya itu manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu memberikan masukan kepada OJK atau BI, Pemko Batam, dan generasi Z dalam mendorong edukasi serta inklusi keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu batasan penelitian. Batasan penelitian ini adalah penelitian yang menjadi objek yaitu generasi Z dengan usia 15-29 tahun di Kota Batam. Fokusnya pada minat investasi, bukan perilaku aktual atau keputusan investasi. Selanjutnya itu menggunakan 5 variabel independen utama. Yang pertama yaitu literasi keuangan, yang kedua yaitu pengetahuan investasi, yang ketiga yaitu perilaku keuangan, yang keempat motivasi investasi, yang kelima yaitu persepsi resiko. Selanjutnya yaitu ada 2 teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah teori utama yaitu Theory of Planet Behavior. Ini dikembangkan oleh Einstein tahun 1991, di mana sikap dipengaruhi oleh literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan motif investasi. Norma subjektif, pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan minat investasi. Yang ketiga itu kontrol perilaku, dipengaruhi oleh perilaku keuangan dan persepsi resiko. Selanjutnya itu minat atau intention sebagai prediktor utama untuk tindakan investasi generasi Z. Selanjutnya untuk teori pendukung yaitu signaling theory, dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973, di mana pengetahuan investasi sebagai sinyal mengurangi asimetris informasi dan motivasi investasi sebagai sinyal komitmen finansial. Persepsi risiko membantu investor menafsirkan sinyal pasar secara rasional. Selanjutnya kajian literatur. Di sini yang pertama yaitu Pangestika dan Rusliati pada tahun 2019 menemukan bahwa literasi keuangan dan keyakinan finansial berpengaruh positif terhadap minat investasi. Yang kedua yaitu Hikmah dan Rustam, di mana menemukan bahwa pengetahuan investasi dan motivasi investasi, literasi keuangan, dan persepsi risiko berpengaruh positif terhadap minat investasi. Yang ketiga yaitu Hisham dan Wansari pada tahun 2003, di mana melaporkan bahwa literasi keuangan, demografi, persepsi risiko, dan perilaku keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi, sedangkan gender tidak memoderasi hubungan tersebut. Selanjutnya itu Haryani et al. Di tahun 2003 meneliti dan menghasilkan bahwa teknologi keuangan dan keyakinan keuangan berpengaruh positif, sedangkan literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gultom pada tahun 2024 menghasilkan penelitian yaitu literasi keuangan berpengaruh positif, motivasi investasi tidak berpengaruh. Generasi memoderasi pengaruh motivasi investasi tetapi tidak memoderasi pengaruh literasi keuangan. Selanjutnya itu Sulistiwati pada tahun 2024 menghasilkan bahwa literasi keuangan dan pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi. Selanjutnya itu Auliana pada tahun 2024 menghasilkan literasi keuangan dan motivasi investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi, sedangkan pengetahuan investasi tidak berpengaruh. Motivasi investasi memediasi pengaruh literasi keuangan tetapi tidak memediasi pengaruh pengetahuan investasi. Selanjutnya itu Katina Nindya dan Zenrato pada tahun 2025 menghasilkan bahwa literasi keuangan, teknologi, dan motivasi investasi berpengaruh positif, sedangkan pengetahuan investasi dan tidak berpengaruh positif. Motivasi investasi memediasi pengaruh literasi keuangan dan teknologi tetapi tidak memediasi pengetahuan investasi.
Selanjutnya yaitu Nuhadia pada tahun 2025 menghasilkan bahwa pengetahuan investasi, teknologi, dan motivasi investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi dengan motivasi investasi sebagai faktor paling dominan. Selanjutnya yaitu Rudianto pada tahun 2025 menghasilkan literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan persepsi risiko berpengaruh positif. Perilaku keuangan hanya berpengaruh pada taraf signifikan 10%, sedangkan modal minimum dan return investasi tidak berpengaruh seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu Tia pada tahun 2026 dan sejalan dengan Abdillah pada tahun 2026 itu menghasilkan literasi keuangan itu berpengaruh positif, sedangkan overconfidence dan herding tidak berpengaruh secara parsial. Ketiga variabel secara simultan berpengaruh terhadap minat investasi saham. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis itu melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu kajian literatur, seperti yang saya jelaskan tadi, penelitian-penelitian terdahulu, lalu dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam variabel tersebut. Yang ketiga yaitu secara logika atau logika hipotesis. Jadi dari 3 tahap tersebut menghasilkan 5 hipotesis. Yang pertama yaitu literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi generasi Z di Kota Batam. Yang kedua yaitu pengetahuan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi generasi Z di Kota Batam. Yang ketiga yaitu perilaku keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi generasi Z di Kota Batam. Yang keempat yaitu motivasi investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi generasi Z di Kota Batam. Yang kelima yaitu persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi di generasi di Kota Batam. Di mana semakin tinggi persepsi risiko seseorang, maka semakin tinggi minat investasi generasi Z tersebut. Selanjutnya yaitu model penelitian. Kita bisa melihat di sini ada kerangka konseptual dari model penelitian ini. Yang pertama, di sini terdapat 5 variabel independen yaitu literasi keuangan, pengetahuan investasi, perilaku keuangan, motivasi investasi, dan persepsi risiko yang berpengaruh terhadap minat investasi sebagai variabel dependennya. Selanjutnya itu desain dan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif explanatory, di mana menguji hubungan kausal antara variabel independen dari X1 sampai X5 terhadap minat investasi atau variabel Y generasi Z di Kota Batam. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan survei. Data yang digunakan adalah data primer, di mana instrumen penelitian yaitu kuesioner, Google Form, dan cetak. Skala yang digunakan adalah skala data ordinal atau non-metrik, maka digunakan yaitu skala Likert 1-5. Oleh karena itu, pada data tersebut dapat menggunakan uji analisis SPSS. Selanjutnya data sekunder yang digunakan yaitu publikasi KSEI, OJK, dan BPS Batam. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasinya yaitu generasi Z di mana umur 15-29 tahun di Kota Batam sebanyak 316.360 jiwa menurut BPS 2026. Sampel yang digunakan adalah 169 responden menggunakan rumus Slovin dan cluster sampling. Baik, selanjutnya kita bisa melihat operasionalisasi variabel. Di sini ada 5 variabel independen dan 1 variabel variabel dependen. Kita juga bisa melihat di sini indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator-indikator ini merupakan adopsi penuh dari penelitian terdahulu yaitu Rudianto pada tahun 2025, dan untuk khususnya motivasi investasi, indikatornya diadopsi dari penelitian Goulton pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu teknik sampling dan distribusi sampel, di mana didapatkan 169 sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% dari populasi Gen Z di Batam sebesar 316.360 jiwa, di mana teknik yang digunakan yaitu cluster sampling, di mana pemilihan berdasarkan kelompok dari populasi tersebut. Dipilih berdasarkan 3 kecamatan, di mana distribusi sampel yang pertama yaitu Batam Kota sebanyak 65 responden, yang kedua yaitu Sagulung 73 responden, yang ketiga yaitu Sungai Bedut 31 responden. Dapatkan jumlah sampel ini berdasarkan proporsional dari teknik Slovin tersebut lalu dimasukkan ke dalam cluster sampling, maka didapatkan totalan tersebut untuk per kecamatan yang ada di Kota Batam. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data dan model regresi, di mana tahapan analisis untuk pengujian data ini dilakukan dari beberapa tahapan. Yang pertama itu uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya itu uji asumsi klasik dengan normalitas, multikolinearitas, heterodekasitas, selanjutnya itu uji hipotesis dengan uji parsial atau uji T, simultan, uji F, dan koefisien determinasi atau uji R dengan alat analisis SPSS. Selanjutnya itu model regresi digunakan yaitu rumus yang kita bisa lihat yaitu minat investasi sama dengan alfa ditambah beta, literasi keuangan ditambah beta, pengetahuan investasi ditambah beta, perilaku keuangan ditambah beta, motivasi investasi ditambah beta, persepsi risiko, dan ditambah beta minat investasi dengan error terminnya yaitu 5%. Baik, sekian penjelasan dari proposal tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.